Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam cos. Kembali lagi dengan saya Kang Zia. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Meskipun dalam keadaan pandemi ini, tetap teman-teman harus semangat, berpikiran optimis agar imunitas tubuh kita selalu kuat ya. Oke, teman-teman, gimana nih selama masa karantina mandiri ya? Ya, kebetulan saya juga sedang karantina mandiri, sedang di rumah saja ya. Karena kemarin saya awalnya kerja, sekarang sedang rehat dulu. Insya Allah hari Senin mulai kerja lagi. Kebetulan saya kerja sebagai terapis psikologi atau psikoterapi ya, psikoterapi. Jadi ya karena kemarin saya dapat klien yang ternyata mengalami panic attack, kemudian mengalami juga kecemasan yang berlebih atau ansietas, dan ternyata pada saat di ruang saya dia itu sedang dalam karantina mandiri ODP yang baru 10 hari, harusnya kan 14 hari. Nah, meskipun saya pada saat itu sudah memakai masker, sarung tangan, kemudian APD gitu kan, ya seadanya di klinik saya saja, tapi tetap saya ikut karantina mandiri karena klien saya tersebut sedang dalam pengawasan atau sedang dalam kemarin ada kontak dengan diduga positif COVID-19. Tapi ya, akhirnya yang terjadi adalah dia mengalami stres, kemudian ansietas, kemudian dia mengalami kecemasan yang berlebih. Ya, awalnya memang klien tersebut langsung datang ke klinik, nelpon dulu, kemudian dia minta keluarganya minta agar saya ke rumahnya. Tapi dalam kondisi saat ini kan kita tidak bisa ke rumah klien, apalagi situasi seperti ini. Akhirnya saya ya udah bikin jadwal saja di klinik saya, di klinik saya tempat saya kerja. Kemudian tidak lama setelah itu keluarganya langsung nelfon lagi dalam perjalanan gitu kan. Ya saya kan nggak langsung nanya apakah ini orang tersebut lagi masa karantina atau tidak. Dan ternyata kebongkar itu pada saat udah di ruangan saya. Alhamdulillah suhu klien saya itu suhunya normal, kemudian tidak ada ispa, nggak ada keluhan seperti batuk, pilek, demam, nggak ada. Hanya kecemasan berlebih. Kok bisa sih orang cemas berlebih? Ya sangat bisa sekali, apalagi orang tersebut ODP atau pernah berpapasan atau pernah saling sapa dengan orang yang diduga positif COVID-19 gitu, atau yang meninggal akibat COVID-19 ini gitu. Jadi pasti mengalami stres. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang sedang ODP atau PDP ataupun sedang dalam masa karantina, sedang karantina mandiri ya. Saya ada tips bagaimana supaya teman-teman selalu berpikiran positif. Yuk kita sama-sama berpikiran positif ya, karena itu akan menguatkan imunitas tubuh kita. Oke? Yuk kita langsung saja ya. Jadi gitu teman-teman, setiap orang pasti punya permasalahan dan juga punya ujian. Dan saya akui ujian yang paling berat adalah ujian sakit. Sekali lagi, ujian yang paling berat adalah ujian sakit. Oke? Sekarang gini, teman-teman, kalau kita diibaratkan seperti ini adalah ujian. Ujian ya. Ujian yang paling berat adalah ujian sakit. Ya. Ujian sakit. Kemudian, teman-teman, pada saat dapat ujian itu pilihannya cuma dua. Apakah terpuruk atau bangkit? Ya. Apakah terpuruk atau bangkit? Teman-teman pilih yang mana? Bangkit ya. Oke. Kalau teman-teman pilihnya terpuruk, yang pertama akan timbul rasa putus asa. Putus asa.
Ya. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 55-56 di sana dijelaskan bahwa orang yang putus asa itu sama seperti orang yang sesat. Sedangkan di Quran surat Yusuf ayat 87 orang yang putus asa itu disamakan seperti orang kafir gitu. Jadi kalau ini memang pada saat keadaan posisi sakit itu kita sedang diuji dan digoda oleh setan. Jadi kalau teman-teman pilihnya terpuruk, nanti akan timbul perasaan putus asa, betul? Ya. Dan seperti kita itu kayak apa ya? Kayak korban, padahal enggak. Ya. Padahal kita itu sedang digoda oleh setan, ya. Di sana ke rumah ibadah, istilah Sunda nama ke rumah ibadah orang teh can bener maknya erek disorokan jelema sesat jeung jelema kafir kalau kita punya perasaan putus asa. Enggak boleh putus asa. Beda dengan pasrah. Kalau misalnya udah saya menyerah itu putus asa. Kalau pasrah itu teman-teman ikhtiar kemudian berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya sembuh. Oke? Yang kedua, zolim ke diri sendiri. Zolimnya bukan ke diri sendiri saja, zolim ke keluarga, kemudian ke saudara, ke lingkungan, karena kita mengalami stres atau terpuruk. Itu pikiran keluarga loh, ya. Yang ketiganya, dan kalau misalnya zolim itu dosa besar, oke, dosa besar. Yang ketiganya, masalah selesai? Tidak, masalah tidak selesai. Sekarang kalau pilihannya bangkit, yang pertama kan teman-teman pilihannya apa? Terpuruk apa bangkit? Bangkit ya. Kalau teman-teman pikirannya bangkit, yang pertama, selama teman-teman sakit, ini akan menjadi kiparat dosa bagi teman-teman. Dosa-dosa yang telah lalu insya Allah akan diampuni oleh Allah. Ya, kiparat dosa. Yang keduanya, dapat pahala besar. Karena kesabaran kita. Yang terakhir, masalah selesai. Oke, teman-teman kembali sehat, masalahnya selesai. Oke, tujuan kita hidup adalah ibadah. Kemudian apalagi coba? Satu lagi, ya, mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan bahagia. Ya, kalau teman-teman milih bangkit, dosa kita ampuni, pahala besar, dan kalau misalnya kita pun meninggal dalam keadaan bahagia. Jadi teman-teman mau pilih mana? Pada saat menerima ujian, apakah terpuruk atau bangkit? Bangkit. Oke, sama-sama harus kita bangkit. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus dalam ujian ini dan tetap semangat, tetap optimis agar imunitas kita kuat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Dan kalau misalnya teman-teman sekarang sedang dalam karantina mandiri ataupun teman-teman sedang ODP, PDP, bisa menghubungi kontak di bawah ini dan itu free, gratis ya buat teman-teman. Nanti bisa sharing-sharing lewat WhatsApp dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat. Oke, itu saja ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya bukan orang yang selalu benar karena saya juga banyak salahnya. Semoga Allah memuliakan kita semuanya dan mengampuni kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cos.